Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Pemulung Pemuda Linglung. Gue Ica, di sini gue sebagai host dan gue akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Kebetulan kali ini narasumbernya itu temen gue sendiri. Jadi di sini tuh dia akan menceritakan tentang horor-horor gitu waktu dia jalan-jalan piknik. Tapi sebelum kita lanjut ke pokok ceritanya, kalian jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyak. Oke, di sini kita udah kedatangan dengan Mas siapa? Mas Wahyu, tapi kalau mau manggil ya Jupai aja. Oke, Jupai. Di sini katanya kamu mau cerita ya tentang horor. Memang mau cerita tentang apa tuh? Apalagi di mana? Ya, jadi waktu itu tuh gue nih mau ke piknik lah, mau liburan gitu kan. Kalau udah tahu liburannya kemana? Sebenarnya itu ke Anyer, tapi Oh, berarti ke pantai ya? betul Oh, ke asik tuh. pantai. Terus? Nah, jadi tuh teman gue ke rumah gue kira-kira jam 1 malam lah gitu, jam 1 pagi gitu, lebih tepatnya jam 1 pagi. Oh, sorry. Ini dadakan atau emang udah janjian dulu sebelumnya? Sebenarnya sih dadakan kayaknya H-1 gitu kan. Kayaknya. Seingat gue itu H-1. Nah, oke. Dia datang, temen gue datang kira-kira jam 1 gitu kan. Gue dijemput dan kebetulan di rumah gue itu ada teman-teman gue gitu kan. Jadi kita total itu ada 6 orang di mobil itu. Oke. Gitu. Nah, kebetulan satu teman gue itu mau ikut. Itu dia orang Ciledug. Oh, Oke. jadi berniat cuman sebelumnya pengen pergi tuh cuma berenam gitu. Nggak niat sih sebenarnya, memang sebelumnya gue udah ajak gitu kan dan dia mau gitu. Ya udah kira ya dengan rasa ini ya gue akhirnya jemput lah ke sana ke Ciledug. Dengan Gitu. rasa apa nih? Dengan rasa yang dulu. Oh, rasain dulu. Oke. Next. Gue jemput ke sana ke Ciledug. Ya udah tuh sampai ke sana. Dan kebetulan ini teman gue ini dia tuh nggak bisa nyupir kayak jauh gitu kan, ya mungkin gak punya SIM, sama sih gue gak punya SIM kayak gitu. Aduh, gimana sih Mas? Kok nggak punya SIM udah berani nyetir jauh-jauh? Modal nekat sih. Oh, benar nekat. Mungkin karena malam kali ya. Betul, karena kan Pikir jam nggak ada polisi. betul karena kan itu jam 1 kayak gitu kan. Nah, gue jalan ke Ciledug, jemput dia dulu nih. Nah, Jemput dia di pom bensin apa ya, jadi nggak tahu lah pokoknya namanya, pokoknya di situ pom bensin Pertamina. oke. Gue jemput dia, udah kita mulai tuh jalan ke sana. Dan kalau lu tahu kayak itu tuh mobil harusnya muat cuma 4 orang gitu kan. Maksimum 4 orang lah, tapi dipaksa untuk 7 orang kayak gitu. Jadi overload. Satu mobil itu Bertujuh, betul. Waduh, terus? Nah, pas gua sampai di tol nih, gua udah mulai kejanggalan nih. Ada kejanggalan dari gua kayak gitu. Tol masih deket atau gimana? Tol Jagorawi. Oh, tol Jagorawi. Ya, di tol Jagorawi yang biasanya gua enak-enak aja gitu kan bawa, tiba-tiba kok kayak ini berat, kenapa gitu kan. Dan gue pikir ya udahlah biasa karena overload gitu kan, yang harusnya Iya. yang harusnya mobil itu diisi 4 orang rekomennya, tapi diisi dengan 7 orang. Oke. Terus? Ya udah sampai di sana, gue lewat Pelabuhan Ratu, terus gue akhirnya sampai di Sawarna gitu kan. Karena emang tujuannya emang mau ke Sawarna gitu. Iya, di awal temen gue yang jemput gue itu maunya ke Anyer, tapi karena gue belum pernah ke Sawarna, akhirnya gue ke Sawarna kayak gitu. Oh, gitu. Oke. Gue sampai di sana kira-kira itu jam, pokoknya masih pagi lah gitu. Udah pagi itu udaranya sejuk gitu kan, karena kan memang kalau jalan ke sana mungkin yang nggak tahu lu udah pernah tahu belum gitu kan, kanan kiri itu memang agak ada hutannya, jadi sejuk gitu, enak buat udaranya enak. Oh, kayak masih adem ya? Ya betul. Jadi sampai di sana gue liat Pelabuhan Ratu, gue itu jalan agak pelan, biasalah menikmati suara ombak kayak gitu. Oh, pemandangan kiri kanan. Iya, siapa tahu kan ada Putri Duyung. Oh, gitu. Boleh juga itu cerita. Iya. Oke. Putra Duyung. Nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Baru kali ini.
Oke. Sampai di Sawarna, kayak ya udah kayak biasa parkir mobil, ada orang sana kayak ojek nawarin mau mas mau kemana kayak gitu, kayak tour guide, mas mau kemana gitu, kata dia kayak gitu. Mau belum tahu sih, yang penting mau pantai yang ada kayak karang-karangnya kayak gitu. Ya karena di situ kan gue juga bawa kamera buat foto-foto lah kayak gitu, itu kan lebih worth lah, lebih asik gitu kan, instagramable banget. Iya. Oke, habis itu dinawarin ojek yang harganya tuh 50.000 bolak-balik. Kok lumayan mahal gitu ya mas? Itu emang jaraknya kira-kira berapa kilometer? Kalau dari tempat parkiran mobil itu sampai ke pantai itu kira-kira ya berkilo-kilo lah, nggak tahu tepatnya itu, nggak tahu ya gitu. Nah ya udah akhirnya kita mutusin untuk naik ojek karena memang capek di perjalanan dan belum tidur kayak gitu, apalagi gua nyetir gitu kan. Nah gua kesana dan itu jalan memang setapak gitu loh, Cak, jalan setapak. Setapak itu maksudnya hanya untuk satu jalur aja? Betul. Oh gitu. Jadi kayak ini lu jalan satu segini lah, segini itu buat motor jalan, kalau ada motor lagi motornya nyingkir tuh ke tanah kayak gitu. Oh iya. Ya dia ke tanah gitu kan. Nah itu gue liatin jalan itu dulu tuh, kata temen gue udah pernah kesana. Itu jembatannya jembatan yang mau nyebrang itu jembatannya kayu. Jembatan kayu sekarang kan ya lebih bagus lah karena udah beton. Sampai di pantai udahlah, akhirnya kita direkomendasiin sama yang ojek itu untuk ke saung ini aja. Oke, kita ke sana karena kebetulan yaudah capek juga kan gitu kan, gue capek, yang lain capek. Kita istirahat di saung itu, gue tidur gitu kan. Nah teman-teman gue ini sebagian ada yang berenang gitu. Itu posisi nyampe itu kira-kira jam berapa? Posisi nyampe kurang lebih jam 8 atau jam 9 pagi gitu. Oh berarti jarak dari Jakarta untuk ke Sawarna itu berapa jam ya? Wah nggak tahu, kita berangkat pokoknya tepat jam 3 deh, jam 3 itu jalan karena jemput teman gue dulu si Ejre ini di Ciledug. Untuk nyamper dulu lah ya kalau dibilang ya. Ya betul gitu. Oh berarti nyampe udah terang, udah ada matahari. Ya namanya di pantai ya pasti kan panas ya. Betul. Oke. Terus? Karena kan gue mutusin nggak berenang karena itu mungkin panas gitu. Gue mau berenang sore gitu. Nah pas gue liat kayak sore, aduh gue udah males berenang nih gitu. Akhirnya jam berapa ya, kira-kira udah mau maghrib, udah mau gelap, gue mau ke sebelah. Tadi kan kayak ada karang gitu kan, itu untuk foto-foto oke lah gitu kan, untuk foto-foto oke. Tiba-tiba gue mau ke karang nih, mau foto lagi yang lebih bagus. Karang itu jarak dari tempat lo istirahat atau saung itu jauh nggak? Nggak jauh sih, paling cuma sekilo lah gitu kan, bisa dilalui lewat jalan kaki aja kayak gitu. Kalau boleh tahu dan kalau masa ingat gitu ya, itu nama karangnya apa? Lupa sih nama karangnya, pokoknya itu kalau di fotonya itu keren sih, keren kayak kita bisa di karang itu foto di air terjunnya itu. Nah karena kan gitu. Karena pas ombak di lautnya itu kayak nggak nyampe situ, mungkin nggak lagi pasang. Jadi kayak ya udah nggak ada air terjunnya itu gitu kan. Pas sore itu gue lihat. Nah pas mau gelap, Kang ojek datang karena kan kita bookingnya tuh pas di awal pergi dan dijemput itu 50.000 gitu kan. Nah sempat debat di situ karena kita tuh mau di situ tuh sampai malam, dan omongan di awal itu nanti kalau udah di WA nanti dijemput gitu kan. Sebenarnya gue belum WA, Cak. Oh maksudnya kalau udah kelar gitu ya? Udah kelar, coba ini WA dulu tukang ojeknya gitu. Ya betul. Untuk jemput untuk ke parkiran lagi gitu. Ya ke parkiran mobil yang gue parkir tadi. Oh karena mungkin masih kurang ya untuk menikmati suasananya. Mungkin sampai larut apa gimana? Ya betul, karena kurang lah 5:30 itu masih mau dijemput, disuruh pulang lah kasar, kayak dijemput emak. Oh niatnya nggak mau pulang gitu? Ya niatnya nggak mau pulang. Oke, kita debat akhirnya kan belum di WA kayak gitu. Ternyata ya udah dia kekeh mau malamnya mau kerja. Akhirnya kita kayak
Sorry, malamnya mau kerja maksudnya gimana ya? Rata-rata yang tukang ojek itu kayak pagi tuh dia kerja di tukang ojek, mungkin ada yang bilang security atau satpam di situ. Oh gitu, oke, paham. Oke, nah sampai di situ akhirnya kita debat, kita bayar untuk anternya aja. Oh iya. Nah, Kita bayar anternya aja. Sisanya ya kita nggak mikirin dulu tuh, Cak. Gua dan yang lain itu nggak mikirin ya udah pulangnya gimana nanti. Jatuh nih. Gitu oke, kan. licin mas. Licin ya? Iya, Mm-mm. baru maklum ya. Oh, masih baru. Iya. Bisa aja. Nah, Terus sampai mana tuh tadi mas? sampai ini tadi kan pas bayar di awalnya aja tukang ojek. Pas nyampe di awal, dibayar di awalnya aja, ya udah tuh bayar di awal, dan gua dan yang lain tuh nggak mikirin gimana nanti pulangnya. Oke, nah udah gue menikmati malam di situ di saung, itu nggak terjadi hal apa apa, biasa aja gitu, normal. Masih happy lah ya. Enjoy dan lain-lain. Kayak kita nyanyi gitaran gitu kan. Sampai di sana pada udah jam 12 kan, padahal gua sama yang lain dan ada satu temen gue yang besoknya kerja gitu kan, gue yang lain itu mau pulang itu besok gitu. Karena yang satu kerja, ya udah kita ngejar jam 12 itu, udahlah cabut gitu, Jam 12 malam tuh ya. ke parkiran. Nyari-nyari motor, nanya-nanya nama yang punya saung, ada kang ojek nggak buat nganter kita ke parkiran mobil. Nah ternyata motornya kurang tuh, cuma 4 apa 5. Nah kebetulan ada yang ngecamp di pantai itu, Cak. Oh, orang lain gitu ya. Nah, orang lain, nah dia bilang lah, ini mau nganterin nggak, dikasih uang sekian. Nah kebetulan pas kita nganter pas tukang ojeknya nganter ke pantai sama jemputnya itu harganya sama lah gitu ya, akhirnya yaudah pulang aja gitu. Nah, Oke. pas sampai di parkiran nih, sorry, itu tuh jalannya tuh memang serem sih, jalannya setapak yang gue bilang tadi mau masuk. Maksudnya mau jalan mau arah balik gitu ke Iya, parkiran ya? karena kan gelap, apalagi itu jam 12 malam. Oh iya. Tadi sih banyak motor yang kita ojekin dan gue milih motor gitu. Orangnya gue milih motor yang agak bagusan, karena ada yang salah satu teman gue itu dapet si Nissan namanya itu, dapet apa, motor bodong, cuma lampunya itu lampu senter Oke, paham. yang roda. Iya, kayak orang-orang yang lagi di sawah gitu, naik gunung gitu kali ya. Tahu nggak? Ya kayak gitu. Nah sampai di situ ya mungkin jalan terakhir kayak gitu kan. Nah gue udah jalan duluan dan memang serem sih, kanan kiri itu gue liat serem. Emang nggak ada rumah warga gitu? Rumah warga sih ada, cuma ya kayak jarang-jarang lah, namanya kayak apa sih, hutan mungkin ya bisa dibilang. Oh, berarti banyak pohon lebat tinggi gitu ya? Ya betul kayak gitu kurang lebih. Nah dia itu terakhir mana pakai senter gitu kan. Ya sempet kayak ini nyampe nggak sih dia gitu kan, karena kan motornya agak lama nih, apalagi yang bawa itu bapak-bapak yang udah tua gitu. Ya dan gue pikir ya walaupun dia tua, ya dia apalah jalan itu karena dia orang situ gitu. Benar. Oke, sampai dah tuh semua udah kumpul di parkiran mobil. Udah di parkiran mobil, ban gua kempes, Cak. Ban mobil temen gue kempes, yang si Nisa ini mobilnya kempes. Terus? Nah, si Nisa mobilnya kempes, gue mau cari tukang tambal ban, gue nanya dong yang jaga parkiran mobil. Nanya Ya. untuk tukang tambal ban gitu. Ya, gitu kan. Parkiran mobil di mana? Parkiran mobil, sorry. Tukang tambal ban di mana? Gitu kan. Oke. Nah, ada ke kiri aja, kan ada di sebelah kiri. Gue jalan ke sana, Cak. Yang lain tapi gue suruh tunggu situ. Maksudnya lo nyarinya itu ke arah pulang atau arah lebih jauh dari tempat Arah mau ke ujung genteng. Oh, berarti lebih jauh ya? Lebih jauh. Oh, oke. Kesana aja. Oke, gue kesana. Gitu. Gue kesana, gue lihat di kiri, ternyata tutup. Akhirnya gue putar balik lagi. Yaudah deh, gue cari arah pulang aja. Gue paksain bertuju dengan ban kempes. Oh, tetap lo paksain Iya. sama teman-teman lo itu tetap naik mobil gitu? Iya, tapi di situ posisinya kempesnya cuma bukan kempes abis ya, tapi kayak lebih masih bisa jalan awal pelan-pelan gitu. Oke. Nah, Terus? sampai di situ gue jalan nemu satu tambal ban di sebelah kiri. Gitu kan. Gue tanya, "Mas,
bisa nambal nggak, bisa nambangin nggak, kata dia nggak bisa karena kompresornya itu nggak kuat buat apa sih ban mobil. Oke. Udahlah, akhirnya agak jauh gue jalan udah berapa kilo, di kiri hutan, kanan kayaknya, ya pokoknya kanan kiri hutan lah. Oh, nggak ada sama sekali rumah warga. Nggak ada di situ, nggak ada. Kempes, ban gue kempes. Ya udah gue paksain buat jalan, bocor abis, nggak ada angin sama sekali. Oh, karena terlalu dipaksakan ya, karena Iya. emang yang dipaksakan itu memang nggak enak ya. Betul, jangan curhat ya mbak. Oke, terus. Jadi sebenarnya tuh yang kempes, misalkan kayak contoh kempes itu sebelah kanan depan. Ini bukan contoh ya, memang kanan depan kempes. Tapi yang bocor itu di kanan kiri. Kenapa bisa berubah kayak Sorry, bukan kanan kiri, di kiri. Terus? Ya akhirnya gue mutusin untuk jalan, karena kan ban udah bener gitu kan. Dan gue mau cari ban apa sih namanya, bengkel tambal ban terdekat. Dan ternyata gue ketemu tuh pas banget mau di turunan, di sebelah kanan itu ada tambal ban kayak gitu. Dan tujuan lo untuk nyari yang tambal ban itu apa? Kan lo udah ganti ban serep. Kan yang ban awalnya itu bocor dong, gitu kan. Bocor, yang itu mau gue tambal, karena yang gue takutin adalah ketika gue jalan nanti, kalau misalkan apa sih ban serep, ban yang gue pakai ini bocor lagi, kan gue gak ada ban serep dong. Oke. Nah kayak gitu. Nah, pas gue nungguin ban, ngisi angin, tambal ban kayak gitu kan, nambel ban gitu. Temen gue satu namanya Tiara, dia agak jauh dari mobil, dia soalnya ditelepon sama nyokapnya apa sama siapa gue nggak tahu lah. Si Tiara ini dia kayak ada angin di sini, bes, kayak ada orang lewat kayak gitu. Nah dari situ udah mulai ada tanda-tanda lagi. Oh ya udahlah, gue pikir lu kayak ya udah, gue mencoba untuk nenangin teman-teman gue. Nah, sampai di sana gue jalan kayak biasa, normal aja. Di Pelabuhan Ratu gue normal semua, sampai ketika gue mutusin untuk jalan di jalan tercepat, jalan tikus. Jadi beda, kayak gue awal lewat sini lewat A, yang kedua lewat B. Nah nama jalannya itu gue nggak tahu, Cak. Oke, terus pas di sana? Nah pas gue di sana itu kan jalanan turun naik kayak gitu kan. Nah 2 kali itu gue hampir nggak bisa naik mobilnya karena over capacity lah. Oke. Ya udah akhirnya bisa 2 kali bisa dah. Ya udah tuh, kanan kiri tuh kebetulan jalannya hutan. Sama sekali nggak ada rumah warga. Rumah warga ada, tapi kayak jaraknya itu berapa kilo gitu. Misalkan rumah warga yang pertama itu 1 kilo, rumah warga yang selanjutnya itu 10 kilo atau 5 kilo kayak gitu. Oh iya. Kurang Bisa lebih kayak gitu. bayangin. Bisa dibayangin kan ya. Nah, Ya udah tuh, akhirnya gue di situ, ya udah gue nyetir, nyanyi kayak gitu kan. Gue nyanyi, tiba saatnya pas jembatan gue tanjak. Nah padahal yang tadi gue ceritain, tanjakan pertama dan kedua itu hampir sama tanjakan yang ketiga gitu. Nah ini mulai kejadian, masuk ke kejadiannya. Kejadian horornya nih di sini. Ya, yes, betul. Oke. Nah pas gue mau nanjak, nggak bisa nanjak dong mobilnya, stuck di tengah-tengah. Stuck atau emang mundur gitu? Mundur, dia mati Oh, mati mesin. Terus dia mundur gitu kan, gua handrem itu nggak bisa gitu kan, nggak kuat betul. Karena gue selalu berpikir positif lah di situ. Yang gue pikir ya udahlah, emang ini kesalahan teknis. Gitu, ini kesalahan teknis. Nah itu kan kalau nggak salah, seinget gue itu kiri hutan, kanannya jurang. Di hutan kanan jurang. Maksudnya yang sebelah kiri itu emang ada pohon-pohon gede gitu? Itu pohonnya gede itu, gua nggak tahu nama jalannya, pokoknya itu pohon gede banget. Oke, terus? Tinggi tuh hutan. Nah gue stuck di tengah, gue mundur. Gue bingung gue mau apa itu gue bingung pokoknya. Nah ketika pas mobil mundur, yang bisa gue andelin cuma rem kaki, handremnya itu nggak berfungsi. Nah,
handrem nggak berfungsi. Akhirnya gue panik dong, ini gimana cara naiknya gitu. Ini dalam pikiran gue aja, ini gimana gue cara naik ke atas. Nah, mau nggak mau kan mobil turun tuh, gue rada sedikit panik, gue bilang bangun, tolong turun. Posisi di situ semua teman-teman lo pada tidur. Cuma si Nisa ini yang kayak nemenin gue nyetir di sebelah kiri gue. Nah, semua pada tidur, bangun lah, mereka kebangun kaget, mereka keluar. Nah, yang gue pikir itu kok mereka udah keluar nih, gue tinggal berdua sama si Nisa aja. Gue berdua sama Nisa di depan, tapi kalau lo mau tahu mobil itu masih mundur. Emang mungkin terlalu nongki kali atau? Gue nggak tahu deh itu, emang nggak tahu terlalu nongki apa ada hal lain. Gitu. Oke. Gue turun, gue minta tolong temen gue karena kan gue ngeliat di spion kiri, setahu gue itu ada got. Gue minta tolong liatin kiri, tolong ganjelin batu sama teman-teman gue ini apa. Ini 5 orang lah, karena kan sini saya di dalam mobil sama gue. Nah, ada satu temen gue itu Tiara udah turun, dia ngobrol yang dikiranya itu temen gue itu si Nisa itu turun juga aja gitu kan. Temen gue yang dikira si Tiara ini mungkin dia lagi datang bulan kali ya, namanya wanita. Dia turun di pokoknya paling belakang itu ada namanya teman gue si siapa ya, Pelo. Ya, namanya Pelo itu paling belakang. Nah, dia turun, si Tiara ini ngomong sama si Nisa. Emang apa tuh? Ngomongnya, Kak, ayo mobilnya nyala. Karena kebetulan itu kan gue udah nyala, udah bisa nanjak dong. Udah bisa nanjak dan gue udah di tempat yang landai. Posisinya itu kayak nanjak, landai, nanjak lagi, belokan kayak gitu. Pas nanjak pas sudah di landai itu, katanya si Tiara, Kak, ayo, lu ngapain di sini gitu kan. Tapi si Nisanya cuma diem, cuma ngangguk gitu loh, cuma ngangguk. Udahlah, akhirnya mobil udah bisa gitu, udah bisa nanjak. Kira Tiara cuma ngelewatin doang. Dan karena yang dia pikir adalah di belakang ini ada si Pelo itu, temen gue juga. Padahal aslinya itu gue di dalam itu Manisa berdua di depan. Terus itu siapa? Gue nggak tahu itu siapa, Cak. Pas sampai situ ya udah jalan normal itu kan. Awalnya yang tadinya gue denger lagu teriak kencang-kencang nyanyi, tapi di situ berubah drastis. Normalnya dalam arti kayak gue baca gue ini. Lu mau tahu nggak kenapa gue berhenti stuck kayak gitu? Kenapa? Temen gue nih si Nisa kan bisa ngeliat, dia ngeliat kayak apa sih namanya, ada sosok gede ngalangin di depan mobil. Ngalangin maksudnya kayak malangin gitu ya? Iya. Kayak jegat gitu. Iya, dia tuh kayak jegat di situ. Kayak gue tuh nyetir nggak boleh lewat kayak gitu, nggak boleh lewat itu. Karena ya mungkin dia keberisikan kali kan. Ketika gue nyanyi gitu, karena gue di situ posisi jam 1, gue ngantuk dong, gue harus dengerin lagu. Iya benar, karena nyetir kan. Betul. Terus apa tuh kira-kira yang dilihat? Gue sih nggak tahu persis, tapi kata sini saya temen gue, ya udah dia ngeliat sosok gede yang ngalangin. Terus akhirnya dia baca, disuruh sama dia kita baca, akhirnya sosok itu pergi. Ya udah kita bisa jalan normal, sampai situ normal semua gitu. Tapi di situ semua ada perasaan kayak gimana? Kalau gue yang pikirin itu gue positif karena ini masalah teknis. Karena gue juga nggak mau nakutin teman-teman gue gitu. Karena mungkin lo juga nggak mau takut kali ya, karena kan lo di situ nyetir, takutnya jadi kayak nggak fokus atau pikiran terganggu, jadi kayak makin kemana-mana. Bisa bilang sih kayak gitu, tapi gue nggak. Ya udah, ini belum ada kepikiran ke sana. Nah, setelah gue ada kepikiran, kayak mungkin ya di tengah jalan terus kita masuk tol ke rest area,
Ya udah. Sudah pertanda gitu mungkin. Enggak pertanda. Jadi itu Tiara sama si Nisa ini keluar gitu kan, mau pipis gitu kan di rest area. Dan gue juga mau pipis. Rest area. Mau balik gitu, maksudnya mau balik. Ya kan jalan normal kan. Di situ jalan normal. Udah setelah kejadian itu normal. Nah, si Tiara ini mastiin gitu. Gue keluar bertiga, yang lain pada tidur di mobil. Gue keluar bertiga, gua, Nisa sama si Tiara. Si Tiara bilang, nanya ke Nisa, "Kak, emang lu nggak keluar tadi?" Gitu kan. "Kak, lu kok gue tanya diem aja sih?" Hah? Si Nisa jawab nih, "Hah? Gue nggak keluar, gue di dalam mobil sama si Jupai." Gitu. Itu lah, kata Tiara, "Lah, lu beneran di dalam? Perasaan lu di luar, gue aja ngomong lu diem aja, cuma ngaku-ngaku kayak gitu." "Enggak, gue di dalam." "Terus yang mulut siapa?" Kata Tiara. Terus gue langsung nyaut tuh, "Ra, itu bukan dia di dalam mobil sama gue, yang lain, yang lu pada sama yang lain di belakang itu pada turun." Nah, gue nggak tahu itu siapa, Cak. Itu menurut gue kayak serem sih. Iya, serem banget. Ya kan? Tapi memang nggak, kejadiannya nggak di gua, karena kan gua di situ berpikir positif, ya ini masalah teknis gitu. Ya paling itu aja sih yang bisa gue ceritain, Cak. Terus selanjutnya, tapi lo dari tujuan mau balik itu masih aman-aman aja kan? Nah, sampai rumah kalian masih Aman-aman aja, sampai di situ gua aman-aman aja. Cuma yang paling yang nggak bisa gue lupain tuh di situ. Mungkin kalau gue ngerasain kayak sosok itu, ya mungkin gue udah nggak tahu lah gitu, udah nggak mau bawa kali itu mobil, nggak mau nyetir. gitu. Oke guys, jadi di sini tuh Mas Jupa itu ceritakan yang kejadian yang menurutnya emang serem, tapi ya bagi gue yang dengar sih emang kayak apa ya, rada-rada merinding gitu. Jadi bagi siapapun ya, untuk kalian yang dengar, jadi dimanapun kita berada, kapanpun, kita tetap harus jaga lisan, sikap, sifat, nggak boleh berisik, nggak boleh semena-mena. Karena kan kita kan emang nggak lihat mereka, tapi mereka lihat kita. Jadi ya siapa tahu mereka nggak suka. Jadi ya mungkin ya diisenginnya kayak gitu ya mungkin, tapi ya percaya nggak percaya. Jadi kita balik lagi ke Mas Cupai. Jadi apa pesan-pesannya nih ya, supaya teman-teman yang lain mungkin nggak ngalami kejadian hal yang bikin senam jantung kayak gitulah ya. Gimana tuh jadi pesan-pesannya? Singkat aja sih, Cak. Kayak jaga lisan, saling menghargai, jaga sopan santun ya, udah itu aja. Karena apa sih, kita nggak luput dari apa sih namanya, kita hidup ini berdampingan lah, intinya kayak gitu. Iya, dan juga jangan lupa berdoa ya. Ya betul, jangan lupa berdoa ketika mau jalan atau kemanapun tuh, jangan lupa berdoa. Iya, pokoknya ya tetap kayak gitu ya, sopan santun sama siapapun. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya Mas Jupai. Dan mungkin nanti kita akan ada lagi cerita-cerita menarik lainnya dari yang lain gitu kan ya. Pokoknya kita tetap sopan santun. Itulah. Itu aja pokoknya. Oke. Next. Stop dah. Gue lupa.